Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari salah satu subtes dalam SNBT, yaitu pengetahuan kuantitatif. Nah, khusus hari ini kita akan membahas beberapa jenis soal terkait materi persamaan linear satu variabel. Langsung saja ya adik-adik, untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, nilai A dari persamaan 30 dikurang 6 dikali A itu sama dengan 6. Jadi dari nilai A-nya. Nah, perhatikan adik-adik, ingat ya, ketika kita mau mengoperasikan suatu bilangan, maka kita perhatikan urutan operasinya. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah yang ini. Kita kerjakan terlebih dahulu perkalian, sehingga kita peroleh 30 dikurang 6A itu sama dengan 6. Lalu semua ruas atau masing-masing ruas kita kurangkan dengan 30. Oke? Jadi ini habis. Sehingga sisanya minus 6A itu sama dengan 6 dikurang 30. 6 dikurang 30 berapa adik-adik? Min 24. Sehingga kita peroleh, kita bagi lagi semua ruas dengan min 6. Oke, sehingga kita dapat min 6 bagi min 6 itu 1, jadi A sama dengan min 24 dibagi min 6 itu 4. Jadi kita peroleh nilai A-nya sama dengan 4. Sehingga untuk soal nomor 1 itu jawabannya delta. Oke, bagaimana adik-adik? Untuk soal nomor 1 masih mudah bukan? Oke, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya, itu soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, diketahui 8 dikurang akar 144 dibagi 3 ditambah 5A sama dengan 14. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang akarnya ya. Jadi untuk akar 144 itu kan sama dengan 12. Jadi kita peroleh 8 dikurang 12 dibagi dengan 3 ditambah 5A itu sama dengan 14. Oke, selanjutnya ingat urutan operasi kita kerjakan terlebih dahulu pembagiannya. Jadi min 12 dibagi 3 itu kan sama dengan min 4 ditambah 5A sama dengan 14. Oke? Sehingga ketika kita ingin mencari nilai A-nya berarti 5A, lalu masing-masing ruas kita kurangkan dengan 8 dan kita jumlahkan dengan 4 sehingga kita peroleh untuk ruas kanannya 14 dikurang 8 ditambah 4. Oke? Selanjutnya 5A sama dengan 14 dikurang 8 itu berapa? Ya 6. 6 ditambah 4 itu 10. Sehingga kita peroleh masing-masing ruas kita bagi dengan 5. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 10 dibagi 5. 10 bagi 5, 2. Oke? Sehingga kita peroleh nilai A itu sama dengan 2. Jadi untuk soal nomor 2 opsinya bravo. Oke? Gimana adik-adik untuk soal nomor 2? Paham kan? Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, diketahui persamaan 2x kurang 1 bagi 3 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah x bagi 2 dikurang 4. Nilai dari 1 per 7x ditambah 13. Oke, kalau kita pakai cara biasa, berarti otomatis kita samakan semua penyebutnya. Oke, berarti 5 kita harus ubah ke pecahan 3. Begitupun dengan 4 kita ubah ke pecahan 2. Tapi perhatikan adik-adik ya, triksnya kakak untuk mengerjakan soal 3 ini, berarti kita usahakan hilangkan dulu pecahannya. Bagaimana cara hilangkan pecahannya? Kita cari KPK dari 3 dan 2. KPK 3 dan 2 itu kan sama dengan 6. Ya kan? Sehingga kita peroleh 2x kurang 1 per 3 ditambah dengan 5 sama dengan 1 ditambah x per 2 dikurang dengan 4. 6-nya diapakan?
6-nya kita jadikan pengali semua ruas. Dikali 6. Sehingga kita peroleh 6 kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 kan 2. Jadi sisanya 2 kali 2x kurang 1 ditambah 6 kali 5 atau 5 kali 6. Sama dengan, nah 6 bagi 2 itu kan 3. Jadi 3 dikali 1 ditambah x dikurang 4 dikali 6. Jadi semua ruas kita harus kalikan dengan 6. Sehingga diperoleh ini kita kali masuk, dapatnya 4x dikurang 2 ditambah 30 sama dengan, ini juga kita kali masuk. Jadi 3 ditambah 3x dikurang 24. Nah selanjutnya karena kita ingin mencari nilai x-nya terlebih dahulu, maka kita cari menjadi 3x sama dengan berapa. Sehingga kita kumpulkan di ruas kiri itu nilai x-nya. Jadi 4x dikurang 3x yang tidak memiliki variabel kita kumpulkan di ruas kanan. Berarti min 24 ditambah 3 ditambah 2 dikurang 30. Sehingga kita peroleh 4x dikurang 3x itu x sama dengan berarti min 24. Min 24 ditambah 3 itu min 21. Lalu ditambah lagi 2 berarti min 19. Ditambah min 30 atau min 19 dikurang 30 itu min 49. Sehingga kita peroleh untuk nilai x-nya itu sama dengan min 49. Nah, apa yang dicari di soal? Yang ini ya. Jadi 1/7 dikali dengan min 49 ditambah dengan 13. Oke, ada tidak yang bisa disederhanakan? Ada ya, min 49 dan 7. Min 49 bagi 7 itu min 7. Sehingga kita peroleh 1 kali min 7 itu min 7 ditambah dengan 13. Nah, min 7 ditambah 13 kira-kira berapa adik-adik? Jadi, untuk min 7 ditambah 13 itu sama dengan 6. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 3 itu jawabannya Charlie. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 3? Masih aman ya? Oke, selanjutnya kita bahas ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 kita gunakan konsep yang sama seperti sebelumnya. Untuk soal nomor 4 karena berbentuk pecahan, usahakan pecahannya hilang. Cara untuk menghilangkan pecahannya berarti kita cari KPK 6, 4, dan 3. Nah, KPK dari 6, 4, dan 3 itu berapa adik-adik? Iya, 12 ya. Jadi KPK dari 6, 4, dan 3 itu 12. Sehingga masing-masing ruas kita kalikan dengan 12. Jadi adik-adik bisa kalikan 12 kali 5x tambah 1 bagi 6 dikurang 12 kali x kurang 2/4 sama dengan 12 kali 2x tambah 3/3. Oke, dari sini kita bisa hilangkan pecahannya dengan 12 dibagi 6 sisanya 2, 12 dibagi 4 sisanya 3, 12 dibagi 3 sisanya 4. Oke, jadi pecahannya hilang ya, habis ya. Jadi kita sisa kalikan 2 kali 5x ditambah 1 dikurang 3 kali x dikurang 2 itu sama dengan 4 kali 2x tambah 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini akan memudahkan adik-adik dalam mengoperasikannya. Berarti sisa kita kali masuk. Ini ya. 2 kali 5x itu 10x. 2 kali 1 ditambah 2 dikurang, ingat ini kita kali masuk berarti min 3 kali x min 3x, min 3 kali min 2 itu plus 6. Sama dengan ini juga kita kali masuk, kita peroleh 4 kali 2x itu 8x, ditambah 4 kali 3, 12. Oke, nilai x-nya yang dicari, berarti kita kumpulkan nilai x-nya yang memiliki variabel x di ruas kiri, yang tidak memiliki variabel di ruas kanan. Sehingga kita peroleh 10x kurang 3x dikurang 8x sama dengan
12 dikurang 2 dikurang 6. Oke, silakan adik-adik mengoperasikan 10x dikurang 3x itu berapa? 10 dikurang 3x itu 7x. Oke, nah 7x dikurang 8x itu min x. Oke, lalu ini 12 dikurang 2 itu 10. 10 dikurang 6 itu 4. Sehingga kita peroleh nilainya min x itu sama dengan 4. Nah, masing-masing ruas kita bagi dengan min 1 untuk menghilangkan negatif di ruas kiri. Sehingga kita peroleh nilai x itu sama dengan minus 4. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 itu Charlie. Oke, bagaimana adik-adik? Oke, untuk soal nomor 4 mungkin adik-adik mau men-screenshot terlebih dahulu atau mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya, untuk soal nomor 5, N adalah solusi dari persamaan 3/5 kali N kurang 4 sama dengan 2/3 N tambah 1. Nilai dari minus 4/3 N adalah berapa? Jadi kita terlebih dahulu cari nilai N-nya. Seperti tadi caranya kakak yang di awal, berarti semua ruas kita cari dulu yang pecahan supaya lebih mudah. Berarti kita cari KPK dari 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 itu 15. Oke, jadi semua ruas kita kali dengan 15. Oke, berarti 3/5 dikali 15, 15 bagi 5 itu 3, jadi kita dapatnya 9 kali N kurang 4. Sama dengan 15 dibagi 3 itu 5, jadi kita dapatnya 5 kali 2N. Ditambah 1 kali 15 itu 15. Oke, berarti ini kita kali masuk, dapatnya 9N dikurang 9 kali 4 berapa adik-adik? Iya, 36 ya. Sama dengan 5 kali 2N berarti 10N ditambah 15. Oke, kita kumpulkan semua bilangan yang memiliki variabel N. Yang tidak memiliki variabel N kita kumpulkan di ruas kanan. Jadi 9N dikurang 10N sama dengan 15 ditambah 36. Sehingga kita peroleh min N itu sama dengan 15 ditambah 36 berapa adik-adik? 5 tambah 6 itu 11, simpan 1, 1 tambah 3, 4, tambah 1 berarti 5, 1. Berarti N-nya sama dengan minus 51. Oke, nah apa yang dicari di soal? Min 4/3N. Berarti nilai dari min 4/3N, berarti min 4/3 dikali negatif 51. Nah, kira-kira berapa adik-adik hasilnya? Oke, coba kita bagi. 51 bagi 3. 51 bagi 3, 31 dikurang berarti dapatnya 21. Itu 17. Sehingga kita peroleh hasilnya ini min 17. Berarti min 4 kali minus 17. Itu berapa? Jadi silakan kita kali 17 dikali 4. Oke, 4 kali 7, 28. 4 kali 1, 4 tambah 2. 6, berarti minus 68. Oke, berarti untuk soal nomor 5 jawabannya delta. Oke, bagaimana adik-adik? Aman ya untuk soal nomor 5? Oke, adik-adik bisa men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu untuk soal nomor 5. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6 ya. Jadi silahkan adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, jika S adalah nilai yang memenuhi dari akar 64 dibagi 4 dikurang 24 ditambah 4 akar S sama dengan 0, manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi, untuk nilai P-nya kita harus cari nilai S-nya ya. Berarti yang pertama, kita sederhanakan dulu. Akar 64 itu berapa? 8 ya. 8 dibagi 4 itu 2. Sehingga kita peroleh 2 dikurang 24
ditambah 4 akar S itu sama dengan 0. Oke, 2 dikurang 24 itu minus 22 ditambah 4 akar S itu sama dengan 0. S ya di sini. Oke, selanjutnya masing-masing ruas kita tambahkan dengan 22. Oke, sehingga ini habis. Oke, berarti sisanya 4 akar S sama dengan 22. Nah, untuk cari nilai S-nya berarti bisa kita kuadratkan masing-masing ruas. Oke, ketika kita kuadratkan maka kita peroleh 4 pangkat 2 kali akar S pangkat 2 sama dengan 22 pangkat 2. Oke, berarti dari sini kita bisa dapat 4 pangkat 2 itu 16 dikali pangkatnya kali S sama dengan 22 pangkat 2. 22 pangkat 2 itu 484. Oke, sehingga kita peroleh masing-masing ruas kita bagi 16 supaya kita dapat nilai S-nya. Jadi S itu sama dengan 484 dibagi 16. Kira-kira berapa adik-adik? 484 dibagi 16. Iya, 30,25. Oke. Jadi untuk nilai P-nya kita peroleh 30,25. Nah, dari sini bisa kita lihat apa hubungan dari kuantitas P dan kuantitas Q, di mana nilai P ternyata lebih besar daripada nilai Q. Berarti jawabannya itu alfa. Oke, gimana adik-adik untuk soal nomor 6? Untuk soal nomor 6 aman ya. Adik-adik bisa men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu. Oke, ada yang bertanya ya dari SMA 1 Kepulauan Selayar. Untuk soal nomor 5 sebelumnya. Oke, kita next dulu ya. Kita kembali ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5N adalah solusi dari persamaan 3/5N kurang 4 sama dengan 2/3N. Tadi jawabannya kita min 68 ya. Oke, untuk soal nomor 5 kita coba cari dengan cara yang lain. Oh iya, oke. Berarti kita lihat ya tadi min 4/3 ya. Langsung saja ya. Kita dapat nilai N-nya tadi berapa adik-adik? Nilai N-nya tadi min 51. Oke. Berarti min 4/3 dikali min 51, kita coret jawabannya berapa tadi? Min 17. Oh iya ya adik-adik, jadi min 4 dikali dengan min 17, itu karena dia negatif kali negatif hasilnya positif, berarti jawabannya harusnya 68. Oke, terima kasih untuk adik-adik dari SMA 1 Kepulauan Selayar, karena dari sini bisa kita lihat bahwa adik-adik benar-benar memperhatikan cara kakak menjelaskan. Jadi sehingga untuk soal nomor 5 itu jawabannya Charlie ya adik-adik, bukan delta. Oke? Oke, jadi paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 tadi. Soal nomor 6 tadi sudah kita peroleh jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6? Oke, untuk semansa, Kak, kenapa di depan min 22 terdapat 22 dan di belakang 0? Oke, untuk soal nomor 6 kita bahas kembali ya adik-adik. Untuk soal nomor 6 tadi, kan ini akar 64 itu 8. Jadi kan 8 bagi 4 itu 2. 2 dikurang 24 ditambah 4 akar S itu sama dengan 0. Oke, nah tadi kita dapat 2 dikurang 24 itu min 22. Ditambah 4 akar S itu sama dengan 0. Nah, supaya di ruas kiri itu hilang ya, atau habis min 22-nya, berarti kita tambahkan dengan 22. Nah, tadi tambah 22 karena terhubung tadi ruas kiri itu full, jadi kakak tambahkan di depan, tambah 22 di sini. Tapi tidak masalah ya adik-adik, karena plus 22 dikurang 22 kan juga habis. Jadi di sini kita tambah 22 juga. Ketika kita ruas kiri kita tambahkan 22, maka ruas kanan juga harus ditambahkan 22. Oke, berarti ini habis kan? 0. Berarti kita peroleh 4 akar S sama dengan 22. Nah, supaya akarnya hilang, berarti kita kuadratkan saja. Oke, sehingga kita peroleh 4 akar 2 dikali akar S kuadrat sama dengan 22 kuadrat.
Kok bisa 42 akar 2? Ingat ya adik-adik, ketika A kali B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Oke? Jadi 4 pangkat 2 itu 16 dikali, ingat akar 2 kuadrat kan akarnya habis, jadi S sama dengan 22 pangkat 2 itu 484. Sehingga kita peroleh S-nya itu 484 dibagi 16. Sehingga S itu sama dengan 30,25. Begitu ya adik-adik. Jadi untuk nilai P itu 30,25. Jadi jawabannya alfa. Oke, mana adik-adik? Masih ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6? Untuk soal nomor 6 A ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, panjang diagonal suatu persegi adalah S akar 6. Jika luas persegi tersebut adalah 75 cm², maka keliling persegi tersebut adalah berapa? Jadi, adik-adik bisa ingat kembali untuk rumus keliling persegi. Oke, keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, diketahui kelilingnya 75. Oke. Oh ya, maaf ya. Yang diketahui di soal itu merupakan luas, yang ditanyakan keliling. Jadi luas persegi itu sama dengan, ingat luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi 75 itu sama dengan S kuadrat. Nah, supaya kita bisa peroleh nilai S-nya, berarti akar 75 itu sama dengan S. Nah, akar 75, ingat pembelajaran adik-adik sifat-sifat eksponen. Ketika ada akar 75, itu kan bisa kita ubah menjadi akar 25 kita kali dengan 3. Sehingga kita peroleh akar 25 dikali akar 3. Nah, akar 25 berapa? 5. 5 akar 3. Sehingga kita dapat nilai S-nya itu 5 akar 3. Nah, yang ditanyakan keliling persegi. Ingat, persegi itu berarti semua panjang sisinya sama, berarti kelilingnya apa? 4 dikali 5 akar 3, dapatnya 20 akar 3. Ini untuk keliling persegi. Jadi jawabannya itu delta. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 7? Aman? Atau mungkin ada yang keliru? Silahkan komennya di Zoom ya. Oke, untuk nomor 7 adik-adik? Aman ya? Oke, kalau aman kita next ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 5x kurang 1 cm dan lebar 2x tambah 2 cm. Jika keliling persegi panjang itu 72 cm, maka manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut ini? Nah, Q itu merupakan panjang ditambah lebar persegi. Maaf ya, di sini seharusnya persegi panjang ya. Oke, berarti kita cari panjang dan lebar dari persegi. Apa yang diketahui di soal? Diketahui di soal itu keliling persegi panjang itu adalah 72. Berarti kita pakai rumus keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, kelilingnya itu 72. Berarti 72 sama dengan 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya yang ini. Berarti 5x dikurang 1 ditambah lebar. Lebarnya yang ini, 2x tambah 2. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita peroleh 72 sama dengan 2 kali. Silahkan kita operasikan dulu yang dalam tanda kurung. 5x ditambah 2x itu 7x. Min 1 ditambah 2 berarti plus 1. Oke. Nah, semua ruas kita bisa bagi 2. Oke. Ketika semua ruas kita bagi 2, berarti ini sisa 1. 72 bagi 2 berapa adik-adik? 72 kita bagi dengan 2. 6, 3. Berarti sisanya 12. 12 bagi 2, 6. 36 ya. Jadi 36 itu sama dengan 7x ditambah 1. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Untuk cari nilai X-nya berarti masing-masing ruas kita kurangkan dengan 1. Berarti kita peroleh 36 kurang 1 sama dengan
7X ditambah 1 kurang 1. Ini habis. Oke? Berarti 36 kurang 1, 35. 35 itu sama dengan 7X. Nah, sekarang masing-masing ruas kita bagi dengan 7. Berarti ini habis ya. 7 bagi 7, 1. Berarti 35 bagi 7 itu 5. Berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan 5. Oke? Berarti kita bisa substitusikan masuk untuk nilai panjang dan nilai lebarnya. Kenapa tidak dikali masuk, Kak? Boleh ya, Dek. Jadi kalau kita kali masuk juga hasilnya akan sama ya. Jadi kalau semisal kita kali masuk, 72 itu sama dengan 2 kali 7 itu 14X ditambah dengan 2. Oke? Berarti 72 dikurang 2 sama dengan 14X. Berarti 70 itu sama dengan 14X. Berarti 70 dibagi 14 sama dengan X. 70 bagi 14 berapa adik-adik? Oke, silakan adik-adik cakar ya. Yang jelasnya adalah ketika kita kali masuk atau kita bagi, nanti hasilnya pasti X sama dengan 5. Oke? Nah, ketika X sama dengan 5, berarti kita sisa substitusikan 5 kali 5 dikurang 1. Berarti 25 dikurang 1. Dapatnya berapa? 24. Oke? Kita lanjut untuk lebar, berarti 2 kali 5 ditambah 2. 2 kali 5 tambah 2 berarti 10 tambah 2. Hasilnya 12. Berarti kita dapat panjangnya 24, lebarnya 12. Itu sama dengan 36. Oke? Berarti Q sama dengan 36, P sama dengan 35. Berarti kita dapat bahwa nilai nilai Q lebih besar daripada nilai P. Berarti opsi untuk jawaban soal nomor 8 itu bravo. Oke, bagaimana adik-adik? Untuk soal nomor 8, aman ya? Iya, oke, betul ya B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, nah, seorang pedagang, seorang pedagang ayam potong membeli ayam di tempat pemotongan. Ayam yang dibeli sebanyak 12 ekor dengan harga 456.000. Jika ia menjual kembali dengan keuntungan 3.000 per ekor, berapa harga penjualan seluruh ayam? Jadi, di sini kita bisa misalkan ya. Kita misalkan untuk 1 ekor ayam itu sama dengan X. Oke? Berarti dari sini kita dapat bahwa 12 ekor ayam berarti 12X itu seharga 456.000. Nah, untuk kita peroleh 1 ekor ayam itu harganya berapa? Berarti kita cari nilai X-nya. Untuk dapat nilai X-nya berarti masing-masing ruas kita bagi dengan 12. Oke? Setelah kita bagi, kita peroleh nilai X-nya berapa? Itu sama dengan 456.000 bagi 12 berapa adik-adik? 456 dibagi 12 itu 38.000. Oke? Oke. Jadi kita dapat harga 1 ekor ayamnya itu 38.000. Nah, terus dia mau jual kembali. Dia jual kembali dengan keuntungan 3.000 per ekor. Jadi untuk harga jualnya untuk per ekornya itu sama dengan 38.000 kita tambahkan 3.000. Oke? Jadi berapa adik-adik? 38.000 tambah 3.000 41 ya. 41.000 per ekor. Ini harga jualnya per ekor. Nah, yang ditanyakan harga penjualan seluruh ayam. Ingat harga penjualan seluruh ayam berarti harga jual total itu sama dengan 12 kita kalikan 41.000. Nah, silakan adik-adik 12 kali 41 berapa? Oke, jadi jawabannya itu 492.000. Oke, untuk soal nomor 9 jawabannya alfa. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 9? Aman ya? Iya, betul ya. Untuk SMA 1 Selayar, Semansa dan yang Andi Wiwik Pratiwi ya. Iya, betul ya adik-adik. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9 itu alfa ya adik-adik. Oke? Aman ya untuk soal nomor 9? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10,
Nah, suatu kolam renang berbentuk persegi panjang dengan lebar 7 cm kurangnya dari panjang. Jika keliling adalah 86 cm, maka luas kolamnya adalah berapa meter kuadrat? Oke, jadi maaf ya sebelumnya adik-adik di sini itu cm kuadrat. Oke. Oke, di sini ini cm kuadrat ya. Oke, jadi suatu kolam renang berbentuk persegi panjang. Oke, lebarnya itu 7 cm dari panjangnya. Jadi kita misalkan dulu untuk panjangnya itu sama dengan X. Oke, berarti ketika panjangnya X, berarti lebarnya berapa? Berarti lebarnya itu 7 cm kurangnya dari panjang. Berarti panjang kita kurangkan dengan 7. Berarti X kurang 7. Nah, jika kelilingnya itu 86, maka luas kolamnya berapa? Yang pertama kita cari dulu kelilingnya. Berarti keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya itu X ya. Oke, kelilingnya tadi 86. Oke, ditambah dengan lebarnya. Lebarnya X dikurang 7. Oke, sehingga kita peroleh 86 itu sama dengan 2 dikali 2X dikurang 7. Jadi adik-adik bisa membagi semua ruas dengan 2 atau kali masuk juga boleh ya. Kita kali masuk saja. Berarti 86 itu sama dengan 4X dikurang 14. Nah, dari sini kita peroleh masing-masing ruas kita jumlahkan dengan 4. 14 ya. Jadi 86 ditambah 14 itu sama dengan 4X dikurang 14 ditambah 14. Jadi ini habis. Jadi kita peroleh 86 ditambah 14 berapa adik-adik? 86 ditambah 14 berarti 0, 1, 9, 100 ya. Jadi 100 sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 berapa? 25. Oke? Sejauh ini aman ya adik-adik? Oke, aman ya. Berarti yang ditanyakan luas. Luas dari persegi panjang. Panjang kali lebar. Berarti panjangnya berapa? Panjangnya berarti otomatis 25 ya. Oke. Berarti panjangnya 25. Lebarnya berapa? Lebarnya 25 dikurang 7. 25 kurang 7 berapa? 18. Oke. Berarti 25 kali 18. Nah, 25 kali 18 berapa adik-adik? 25 kali 18, kita kali ya. 25 kali 18. 5 kali 8, 40. 8 kali 2, 16. 16 tambah 4, berarti 20. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Berarti 0, 5, 4. 48, 450 ya. Berarti 450 cm kuadrat. Oke. Untuk soal nomor 10 jawabannya Charlie. Oke, Bu Mana? Ya, oke. Untuk nomor 10 adik-adik bisa men-screenshot terlebih dahulu jawabannya sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11. Oke? Oke, kita lanjut ya. Untuk pembahasan nomor 11. Untuk soal nomor 11, di sini umur Ali sekarang 30 tahun. Pada 6 tahun yang lalu, umur Ali 3 kali umur Budi. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi P-nya itu umur Budi. Berarti kita harus cari dulu umur Budi berapa. Oke? Jadi kita misalkan umur Ali itu sebagai X. Oke? Lalu umur Budi itu sebagai Y. Oke, berarti dari sini kita peroleh umur Ali sekarang 30 tahun. Nilai X-nya berarti itu sama dengan 30. Oke, pada 6 tahun yang lalu, ini berarti kan sekarang. Oke, 6 tahun yang lalu, oke, 6 tahun lalu umur Ali 3 kali umur Budi. Berarti 6 tahun yang lalu, berarti umur Ali yang sekarang kita kurangkan dengan 6 tahun yang lalu. Itu sama dengan 3 kali umur Budi. Berarti 3 kali
Y. Kita masukkan nilai X-nya. Oke, berarti 30 dikurang 6 itu sama dengan 3Y. 30 kurang 6 berapa adik-adik? 24 ya. 30 kurang 6, 24 ya. Sama dengan 3Y. Oke, berarti kita peroleh masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Berarti 24 bagi 3 berapa adik-adik? 8 ya. 8 sama dengan Y. Berarti dari sini kita dapat ternyata umur Budi itu 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu itu sama dengan 8 tahun. Yang ditanyakan itu tahun ini. Oke, karena yang ditanyakan tahun ini berarti umur Budi itu sama dengan 8 ditambah dengan 6. Oke, berarti 8 tambah 6 berapa? Berarti 14 ya. Berarti umur Budi sekarang atau tahun ini itu 14. Nah, Ki itu akar dari 196. Akar dari 196 itu berapa? 14. Oke, berarti dapat nilai P-nya 14, nilai Q-nya 14. Otomatis hubungan antara P dan Q itu sama ya. Berarti jawabannya Charlie. Itu untuk soal nomor 11. Iya, betul ya untuk jawabannya Charlie ya adik-adik. Ya, oke. Gimana? Untuk soal nomor 11 aman ya? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, taman bunga Ibu Anti berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x tambah 15 meter dan 5x tambah 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut. Ingat ya adik-adik, persegi panjang. Oke, persegi panjang itu memiliki 2 diagonal. Nah, adapun panjang diagonal 1 dan diagonal 2 itu pasti sama, ya kan? Jadi panjang diagonal 1 itu sama dengan panjang diagonal 2. Nah, diketahui di soal panjang diagonalnya. Berarti kita sisa samakan. Berarti 3x ditambah 15 sama dengan 5x ditambah 5. Oke? Selanjutnya kita cari nilai x-nya, berarti 3x dikurang 5x sama dengan 5 dikurang 15. Oke, 3x dikurang 5x min 2x. 5 dikurang 15 minus 10. Oke, selanjutnya masing-masing ruas kita bagi dengan min 2. Oke, ini habis. Berarti x sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Negatifnya habis jadi sisa positif. Jadi 10 bagi 2, 5. Oke, kita dapat x-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan panjang diagonalnya. Berarti adik-adik sisa substitusikan masuk di salah satu diagonal. Karena pasti hasilnya akan sama. Jadi misalkan di diagonal pertama. Berarti 3x tambah 15. 3 dikali 5 ditambah 15. Oke, 3 kali 5 itu 15 ditambah dengan 15. Berarti jawabannya iya, 30. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 12 itu Charlie. Gimana adik-adik? Aman ya untuk soal nomor 12? Iya. Oke, gimana? Paham ya? Oke. Mungkin untuk soal nomor 12 adalah soal terakhir yang bisa kakak bahas hari ini. Tentu kakak berharap ke-12 soal tersebut yaitu adik-adik tidak hanya fokus ke pembahasan tadi. Jadi adik-adik bisa mencari soal jenis lainnya untuk persamaan linear satu variabel, oke? Jadi adik-adik bisa mencari di Google maupun di YouTube untuk persiapan adik-adik untuk menjawab soal SNBT tahun ini. Baik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.